Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran IPS hari ini kita masuk ke subtema ketiga tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Mari kita simak pemaparan materinya ya. Anak-anak semuanya masih ingatkah sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui? Contohnya apa saja sumber daya alam yang bisa diperbaharui? Contohnya misalkan tanaman. Dan untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, contohnya misalkan batu bara. Nah, bagaimana ya persebaran sumber daya alam di negara kita? Yuk kita simak pemaparan dari video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya, agar kalian bisa tahu dan bisa paham persebaran sumber daya alamnya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Padi dan beras dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian, jagung persebarannya Jawa Tengah, yaitu daerah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian Jawa Timur di Madura, dan Sulawesi di daerah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Persebaran ubi kayu atau singkong. Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah di daerah Wonogiri, dan Yogyakarta di daerah Wonosari. Selanjutnya kacang tanah, yaitu dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, yaitu di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat di daerah Cirebon, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara Barat di daerah Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan teh, daerah persebarannya Jawa Barat, yaitu di daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian Jawa Tengah di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Kemudian Sumatera Utara, yaitu di Pemantang Siantar, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kopi. Kopi daerah persebarannya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian karet. Karet daerah persebarannya Aceh, yaitu di Tanah Gayo, Alas, kemudian di Sumatera Utara, Kisaran, dan Deli Serdang. Selanjutnya Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus. Berikutnya kelapa atau kopra. Daerahnya di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian hasil perkebunan coklat. Daerah persebarannya Jawa Tengah, yaitu di daerah Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Kemudian pala, daerah persebarannya Jawa Barat dan Maluku. Selanjutnya cengkeh. Cengkeh dari Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, kemudian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah di daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Selanjutnya lada, daerah persebarannya Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.
Kemudian tembakau. Tembakau yaitu dari Sumatera dan Jawa. Yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Rotan dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi yaitu dari daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB yaitu di Lombok dan Sumbawa. Kemudian ternak kuda di NTT, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng yaitu di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya, tiram dan mutiara dari Bali, Maluku, dan Papua. Ayo perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia berikut ini. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut penyebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Riau, tepatnya di Pekanbaru dan Dumai, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan di Muara Enim, Jawa Barat di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, dan Kalimantan Selatan di Balikpapan, kemudian Sorong. Yang kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian di Sumatera Selatan, di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kota Baru atau Pulau Laut. Kemudian Sulawesi Selatan, di Makassar. Selanjutnya Papua Barat di Klamono. Yang ketiga, timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka di Sungai Liat, Pulau Belitung di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Selanjutnya, emas. Daerah penghasil emas yaitu di Aceh, tepatnya di Melabuh, kemudian di Riau, Logos, Bengkulu, Rejang Lebong. Selanjutnya di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cikoto dan Pongkor. Berikutnya di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, dan di Papua, yaitu di daerah Timika. Ayo perhatikan peta hasil tambang di Indonesia berikut ini. Nah, bagaimana sekarang? Kalian sudah tahu kan persebaran sumber daya alam di Indonesia? Sekarang, apakah kalian tahu bagaimana persebaran sumber daya alam di daerahmu? Saat ini, kita tinggal di Jawa Barat. Tinggal di Kabupaten Bandung Barat. Apa saja ya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini? Agar kalian bisa tahu persebaran sumber daya alam di daerah kita, yaitu di Bandung Barat, maka ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menggambar peta persebaran sumber daya alam. Kalian mencari informasi tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kalian
aplikasikan informasi yang kalian dapat ini ke dalam sebuah peta dengan menggambar peta Bandung Barat dan persebarannya. Apakah itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui? Berikut ini Ibu tampilkan peta dari Kabupaten Bandung Barat. Setelah kalian menggambar peta Bandung Barat ini, silahkan kalian gambarkan simbol-simbol dari sumber daya alam tergantung dari daerah tersebut dalam buku gambar atau kertas karton atau kertas asturo atau kertas polos lainnya. Misalkan untuk Cipatat sumber daya alamnya adalah pasir, berarti kalian gambarkan simbol pasir di wilayah Cipatat. Atau untuk wilayah Lembang, misalkan sumber daya alamnya sayuran, kalian gambarkan simbol dari sayuran. Begitu juga untuk daerah-daerah yang lain, jika berdasarkan informasi yang kalian dapat bahwa daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alamnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, seperti itu tugasnya. Ini contoh dari bentuk peta persebaran sumber daya alam. Silahkan kalian berikan simbol, berikan nama daerahnya, dan kalian berikan legenda atau keterangan dari simbol yang ada pada peta kalian. Jika pada contoh peta yang Ibu berikan antara peta sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui itu dipisah ya. Tapi untuk tugas kali ini silahkan kalian membuatnya digabungkan saja. Jadi dalam satu peta itu terdiri atas sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, setelah kalian selesai menggambar peta persebarannya, silahkan kalian presentasikan peta tersebut dalam sebuah video. Alhamdulillah, sampai sini dulu untuk materi yang bisa disampaikan pada pembelajaran hari ini, termasuk dengan tugasnya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Info tambahannya adalah